Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan Maret ya. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini pesan-pesan semesta buat kamu ya yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Libra di bulan Maret ya. Ambil yang resonate ya. Di sini aku akan tarik 3 kartu tarot buat kamu dan nanti kita akan bacakan dari oracle-nya juga ya. Oke, di sini ada The High Priestess. Wow, aku lihat di sini ada sesuatu rahasia ya yang tersembunyi, sesuatu yang tidak kamu ketahui akhirnya kamu tahu. Dan percaya intuisi kamu ya, karena di sini kamu ini memiliki intuisi yang tajam ya, yang kuat. Jadi percayai suara-suara yang ada di batin kamu ya. Kalau kamu lagi bingung, ingin membuat sebuah keputusan, lagi ada keraguan-raguan, kebingungan, kebimbangan, nah andalkan intuisi kamu. Intuisi kamu bisa kamu andalkan di sini. Ya, kamu orangnya peka, kamu orangnya intuitif, kamu orangnya sensitif, gitu. Percaya insting kamu ya, intuisi kamu di sini. Itu akan membimbingmu ke jalan yang benar ya. Di saat kamu lagi ragu, di saat kamu lagi bimbang, di saat kamu lagi nggak tahu apa yang harus kamu putuskan atau lakukan gitu. Dan untuk beberapa orang ini kamu diminta untuk lebih banyak berspiritual ya, lebih meningkatkan sisi spiritualnya kamu ya di Maret ini. Biar kamu juga jadi orang yang lebih tenang di sini, lebih sabar, lebih bijak gitu ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu nih yang sering kali ya kayak marah-marah, cepet marah atau emosi kamu tuh sering kali meledak-ledak kayak gitu. Kemudian di sini ada Two of Wands. Two of Wands ini bisa ada dalam dua pilihan ya, atau ada dalam sebuah pilihan di sini. Kamu mungkin bingung atau ragu ya, makanya tadi gue bilang di sini percaya intuisi kamu. Ya, apapun pilihan kamu, apapun keputusan kamu, percaya bahwa itu akan membawamu ke tempat yang seharusnya gitu. Dan untuk beberapa orang di sini kamu itu diminta untuk ini ya, membuat planning atau rencana apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya. Jangan berada di zona nyaman gitu ya. Jika kamu punya impian, kejar mimpi kamu. Jangan hanya berani bermimpi, tapi kamu tidak berani untuk maju atau bertindak gitu. Oke? Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu impikan itu bisa kamu wujudkan gitu ya. Seperti itu. Karena ini kayak seolah-olah tuh dunia itu ada di genggaman kamu gitu loh. Jadi kehidupan apa yang seperti yang kamu inginkan itu gitu ya, itu kamu bisa mewujudkannya gitu. Kayak kamu sendiri gitu loh yang membuat itu gitu loh. Nggak perlu persetujuan, nggak perlu menunggu orang minta bantuan kayak gitu ya. Nggak perlu kamu menunggu orang nolong kamu, bantu kamu, nggak perlu gitu loh. Kayak kamu itu sudah bisa gitu, bisa sendiri, katakanlah seperti itu gitu. Kemudian kita lihat lagi.
Dan untuk beberapa orang aku rasa di sini kamu udah lebih tenang ya, lebih calm, udah bisa beradaptasi dengan apapun, entah lingkungan, situasi saat kamu lingkungan kamu saat ini. Mungkin ada yang kamu berusaha untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi ya, entah dengan lingkungan tempat kamu saat ini yang mungkin kamu ada di tempat baru, atau di lingkungan karir baru, apapun itu, atau mungkin keadaan ya, situasi keadaan kamu yang kamu berusaha untuk bisa menerima atau beradaptasi di situ gitu. Oke, di sini kita punya Knight of Cups. Nah, ya kan? Ini juga bicara tentang mengikuti kata hati kamu. Ya, udah saatnya kamu mengikuti apa kata hati kamu. Jangan dengarkan omongan orang lain, ya. Jangan mengikuti apa kata orang lain. Dengarkan kata hati kamu. Ya, ikuti kata hati kamu sendiri. Udah saatnya kamu mendengarkan kata hati kamu. Gitu, ya. Dan untuk beberapa orang ini ada kabar bagus, ada kabar atau pesan baik yang akan kamu dengar, akan kamu terima. Aku nggak tahu ini bisa berkaitan percintaan, bisa berkaitan karir, ya. Kalau contoh nih, kamu lagi nunggu panggilan kerja, nah istilahnya tuh kayak gitu. Apapun itu, di sini ada kabar bagus, kabar baik, kabar yang menggembirakan ya, menggembirakan yang bakal kamu dengar atau kamu terima gitu, ya. Dan nggak semua juga, mungkin ada beberapa orang ini tentang pernyataan cinta dari seseorang, atau mungkin seseorang melamar kamu, ingin menikahi kamu, bisa juga ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, karena di sini berbicara tentang cup ya, ada love-nya. Aku lihatnya tuh kayak di love ini ya. Di love ini kayak ada beberapa di antara kamu tuh ini tentang cinta ya. Ya, mungkin ada orang yang mengutarakan perasaan dia ke kamu, nembak kamu. Bisa juga ini ada yang mengutarakan perasaannya yang dia ingin melamar kamu, ingin menikahi kamu, bisa juga. Atau bisa juga di sini mantan ya, yang tiba-tiba datang atau buka komunikasi, ngomong sama kamu, masih sayang, masih cinta, ingin ngajak balikan. Nah, bisa juga ini. Kita lihat lagi untuk oracle-nya ya, apa sih pesan semesta buat kamu gitu. Kalau ini tentang diri kamu sendiri juga ada ya. Kamu harus berani jujur. Ya, kamu harus berani jujur tentang perasaan kamu. Ya kalau masih sayang ya udah, akui aja kamu masih sayang, masih cinta gitu. Kamu masih pengen sama dia, ya udah akui aja gitu, atau katakan aja, ungkapkan aja sama orang itu. Nah, kayak gitu. Bisa juga seperti itu. Karena tadi juga aku bilang bahwa udah saatnya kamu mengikuti kata hati kamu gitu loh ya. Mendengarkan isi hati kamu ya. Mengikuti apa kata hati kamu, isi hati kamu gitu. Ya. Oke, kita lihat dari oracle-nya di sini. Dari Angel Answer, ini mungkin jawaban dari pertanyaan kamu apapun itu. Kita akan lihat ataukah ini hanya sebuah pesan ya yang akan disampaikan buat kamu. Oke, remain positif, tetap berpikiran positif ya. Meminta kamu untuk tetap berpikiran positif di sini, terbuka terhadap hal-hal yang akan datang ya, sambut hal-hal baru yang akan datang ke dalam hidup kamu, dan tetap berpikiran positif ya, tetap menjaga pikiran kamu untuk tetap positif gitu. Ini juga seperti yang bilang tadi ya, ada berita bagus, gembira yang akan datang ke arah kamu, yang kamu dengar. Karena ini juga dari remain positif, berarti ada hal positif di sini yang akan terjadi ya. Atau berita yang kamu dengar ini positif banget gitu loh, bikin kamu senang, bikin kamu happy gitu. Kemudian kita lihat untuk asmara kamu yang single ya, di sini kita lihat. Aku bacakan untuk pesan aja ya di sini, pesan untuk kamu. Kalau untuk love readingnya kita buat sendiri nanti ya. Ini untuk pesan singkat aja. Pesan untuk love life kamu yang single. Release your ex.
clearkan energi mantan kamu, ya. Karena tadi juga aku bilang ada seseorang yang akan datang di sini mengungkapkan cintanya, perasaannya ke kamu, ya. Mungkin ada orang baru di sini, ya. Karena kamu masih belum relate sama mantan kamu, jadi kamu nggak bisa lihat orang ini atau orang ini tuh belum datang gitu. Orangnya udah ada, ya. Seperti itu. Jadi clearkan energi mantan ini karena ada seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu, ya. Kamu harus bisa move on dari mantan kamu, release, lepaskan, ya. Bebaskan diri kamu dari energi mantan ini. Maafkan, ya, terima apapun yang sudah terjadi gitu, ya. Jadi apapun yang Tuhan ambil dari kamu itu ya udah relakan, lepaskan gitu, ya. Tuhan kasih ke kamu apa, ya udah itu diterima gitu. Ya, kalau kamu mengalir begitu, nggak ada penolakan, yang ada hanya penerimaan, nanti jalan kamu akan lebih mudah gitu loh. Kalau enggak ya, kamu akan tetap stres di sini, overthinking, ya, masih bergumul dengan perasaan kamu, masih ada rasa nggak terima, stres, ya. Ini ada energi kelelahan juga di kamunya, ya, capek gitu loh. Kok kayak gini terus ya aku, kapan ya kayak gitu ya, aku tuh bisa move on gitu. Padahal kamu tuh pengen move on, ya, bicara tentang kapan bisa move on gitu, tapi kamu sendiri nggak berani untuk meninggalkan zona nyaman kamu, atau kamu nggak berani bener-bener melepaskan di sini gitu, ya. Karena di sini juga ada two of one, energi two of one, kayak kamu tuh masih stuck gitu loh, masih kayak ragu gitu loh, padahal kamu tuh sudah tahu yang sudah berlalu, jadi masa lalu itu sudah masa lalu gitu, ya. Di satu sisi tuh kamu tahu gitu loh, ya. Makanya tadi aku bilang ada dalam dua pilihan gitu, lagi dilema kamu. Di satu sisi kamu ingin punya kehidupan baru sama orang baru, ya, punya pasangan baru, pacar baru kayak gitu. Tapi di satu sisi masih ini, belum bisa rilis, ya. Masih ada energi mantan yang masih menghalangi kamu, masih kepikiran, masih ingat, bahkan di sisi satu sisi itu mungkin kamu ada yang masih menunggu, ya, mengharap untuk dia datang gitu. Ya, jadi kayak kamu itu belum benar-benar bisa membuat keputusan untuk diri kamu sendiri gitu, apa yang harus kamu lakukan gitu. Padahal realitanya kamu udah tahu, ya, dia udah jadi mantan gitu, ya, yang harusnya kamu move on, ya udah move on, release gitu. Gitu. Sembuhkan dulu diri kamu di sini. Healing dulu, clearkan dulu mantan kamu, ya. Maafkan apapun yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Maafkan diri kamu, maafkan orang-orang yang menyakiti kamu, terutama mantan kamu, ya, yang bikin kamu gak karuan, ya, perasaan yang, ya, namanya emosi, ya, banyak ini biasanya ada emosi yang menantang, ya, karena kesulitan untuk move on nih gitu. Itu nggak mudah, ya. Ada sesuatu di situ yang harus kamu pelajari, koneksi kamu dengan dia gitu, ya. Kalau kamu ingat mantan, rasanya sakit, kecewa, sedih, maknanya kamu butuh healing di situ gitu, ya. Tapi kalau masih ingat mantan tapi rasakan kamu bahagia, gembira, ada rasa damai, berarti kamu udah selesai gitu, ya. Udah selesai. Dan juga kalaupun kamu masih menunggu, ya, kamu udah nggak terlalu memaksa diri gitu, ya, agar itu harus terjadi gitu, ya. Kayak lebih udah let control gitu, ya, udah melepaskan kendali gitu loh, ya. Kayak udah, ya udah kembali, ya udah, nggak kembali, ya udah. Nah, istilahnya tuh kayak gitu loh, udah seperti itu. Kalau misalkan kamu teringat mantan tapi kamu nggak ada rasa sakit hati, nggak ada kecewa gitu, ya, tapi masih teringat terus, nah mungkin ada sesuatu yang seperti itu gitu. Kayak ya udah, kamu kayaknya udah damai gitu loh, ya. Kayak udah lebih let go gitu, ya. Let go, maksudnya let go ini bukan let go yang melepaskan mantan, release ini enggak, ya, beda. Tapi kayak lebih ke ya udah kembali, ya udah, nggak kembali, ya udah, kayak gitu. Kayak lebih berpasrah gitu, ya, atau berserah seperti itu gitu, ya. Nggak terlalu ngarep juga, nggak terlalu ngejar, istilahnya tuh kayak gitu, ya. Tapi lebih mengalir, mengikuti, ya gitu, ya. Karena udah bisa berdamai. Oke. Kan di sini kamu harus clearkan energi mantan kamu, karena ada energi baru yang akan masuk di sini. Seseorang akan datang gitu, tapi karena kamu masih belum bisa rilis di sini, nah, kamu nggak bisa lihat nantinya orang ini gitu. Orang ini kayak terasa karena kamunya sendiri belum siap gitu loh. Jadi orang ini belum dimajukan ke kamu, istilahnya tuh kayak gitu. Kita lihat untuk yang berpasangan di sini.
Oke, di sini ada engagement. Wow. Untuk yang berpasangan ini bagus sekali ya kartu kamu. Ada engagement yang dimana mungkin kalau kamu udah lama pasangan, seperti yang aku bilang tadi, di sini mungkin pasangan kamu akan mengutarakan niatan dia ya, perasaan dia yang dia ingin melamar kamu. Di sini ada engagement ya. Ini kartu yang sangat positif ya. Dia ingin menikahi kamu, ingin menua bersama kamu gitu ya. Kalau kamu yang sudah menikah, hubungan kamu semakin naik level di sini. Hubungan kamu semakin lebih berkomitmen lagi gitu loh. Ya. Kalau sebelumnya mungkin sempat terasa ya, Kak kan udah ada pernikahan ya, udah komitmen itu. Iya, pernikahan itu belum tentu menandakan komitmen yang sebenarnya di dalam diri masing-masing kalian gitu loh. Kadang-kadang pernikahan itu hanya legalitas gitu ya, istilahnya tuh kayak gitu, hanya apa ya, hanya untuk ini apa istilahnya, apa ya namanya, untuk formal doang. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Kadang-kadang kan ada orang ya yang belum benar-benar ngerti arti tanggung jawab ya, walaupun sudah menikah menjadi suami istri, itu kadang-kadang ada yang belum benar-benar dewasa, belum benar-benar tahu arti tanggung jawab ya. Tanggung jawab sebagai seorang lelaki itu, sebagai seorang suami itu seperti apa, tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, katakanlah seperti itu ya, itu seperti apa. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan di engagement ini ada kesadaran gitu dari kalian masing-masing gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang sebelumnya tuh kayak membuat kalian tuh lebih sadar, lebih introspeksi gitu ya. Makanya di sini kalian akan lebih berkomitmen gitu ya. Level komitmen kalian tuh naik gitu, kesadaran kalian lebih naik gitu. Jadi hubungan kalian ini akan lebih jauh baik gitu loh ya, jauh lebih baik seperti itu gitu ya. Kalau yang sebelumnya sempat sering berantem, baikan lagi, berantem, baikan lagi, nah di sini akan nggak seperti itu lagi gitu ya. Kalian akan sama-sama lebih dewasa, sama-sama ngerti, sama-sama memahami, sama-sama lebih berkomitmen lagi kayak gitu ya. Karena hubungan pernikahan itu kan untuk bertumbuh bersama ya, bukan saling menyalahkan ya, bukan saling membenarkan diri masing-masing, nggak gitu ya. Jadi dari masalah itu kita bertumbuh kayak gitu. Oke. Jadi sama-sama memperbaiki diri lah. Nah kayak gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.